Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, sungguh anugerah Engkau kami boleh datang di tempat ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan tubuh yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar akan firman yang akan kami sampaikan di minggu mendatang ya Tuhan. Kiranya Engkau siapkan kami, Engkau sendiri bekerja dalam diri kami, dan Roh Kudus-Mu mengungkapkan firman-Mu kepada diri kami, sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami sampaikan kepada murid-murid kami ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja dalam diri kami, dan kami boleh semakin mengenal Engkau, dan kami bukan hanya menyampaikan firman, tetapi kami juga mau belajar untuk menghidupi firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, ini kita masuk dalam pelajaran kedua ya, triwulan ketiga tahun 3 dengan judul Finally I'm Free. Akhirnya aku bebas. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nah, poin utamanya, kematian Yesus memberikan kebebasan dari kesalahan dan kuasa dosa kepada orang percaya dan memampukan mereka hidup dalam roh sebagai anak Allah. Kemudian tujuan mengklaim bebas dari hukuman dalam hidup sehari-hari, mengenali perbedaan antara hidup menurut natur berdosa dan hidup menurut roh, mengakui adopsi mereka ke dalam keluarga Allah. Jadi ini poin utama maupun tujuan, boleh tidak ditampilkan kepada anak-anak ya. Nah, kalau kita beranjak ke tema Finally I'm Free, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita, apakah sesuai dengan keadaan kita sekarang? Akhirnya aku bebas gitu. Bagi lause-lause, ada nggak merasakan begitu? Saya bebas gitu. Mungkin dalam kondisi yang demikian kita merasa belum bebas ya, karena letternya belum belum kelar ya. Jadi kita belum bebas, masih dalam kesibukan menyambut letter ini, persiapan yang kita lakukan. Mungkin kalau di anak-anak, di murid-murid kita, ya kondisinya bebas ya, karena sedang libur, mereka tidak terikat waktu untuk bangun pagi, untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita ada satu tempat yang membuat seseorang itu tidak bebas, dan tempat ini adalah tempat yang dianggap paling seram gitu, paling angker ya, paling angker, terus tidak ada sinyal internet, blank spot. Kemudian tempat ini masih asri, masih bersih gitu ya. Jadi belum dijangkau oleh manusia. Jadi dia pohonnya itu tumbuh besar dan rindang, terus hewan-hewannya bisa hidup dengan bebas dan liar, tidak diburu oleh manusia. Kemudian tempat ini juga mendapat penjagaan yang sangat ketat. Ada yang tahu tempatnya itu? Hah? Wah, hebat ya Lause ya. Ini terakhirnya terletak di Jawa Tengah. Jadi tempat itu adalah Nusa Kambangan, Lapas Nusa Kambangan. Iya. Kita akan menyaksikan video berikut ya. Bagaimana kondisi? Suaranya sorry. Kok nggak ada suara ya? Nusa Kambangan itu ada 26 km dan lebar antara 4 sampai 6 km. Dengan luas keseluruhan ada 210 km persegi. Nusa Kambangan dijuluki sebagai pulau penjara dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam menurut sejarahnya, pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana. Penjara pertama dibuat pada tahun 1908 di bagian selatan pulau ini. Sedangkan bagian itu di Nusa Kambangan dari tahun ke tahun. Hingga saat ini di pulau ini tersedia solusi rumah tahanan yang besar-besar dan satu sama lain terpisah agak jauh. Rumah tahanan ini menjadi tempat untuk melakukan yang dimaksud dengan publik adalah para karyawan sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Untuk itu maka Nusa Kambangan dibangun dengan fasilitas dan keamanan kategori super maksimum security.
Lapas security menggunakan sistem one man one cell yang berarti satu kamar hanya dihuni oleh satu narapidana. Bahkan akses masuk ke dalam blok saja sangat jauh dan terbatas. Untuk membuka pintu blok hanya bisa lewat kontrol itu yang tak bisa diakses oleh sembarangan pegawai. Lapas super maksimum security yang ada di Pulau Nusa Kambangan memang hanya diperuntukkan bagi narapidana risiko tinggi seperti bandar narkoba dan terorisme. Di mana sarana dan prasarana di lapas ini telah menggunakan teknologi terkini, dilengkapi dengan petugas khusus yang terlatih. Setiap sudut lapas juga telah dilengkapi dengan CCTV dan sensor infrared yang dipantau selama 24 jam setiap hari. Selain itu, kontak antara petugas dengan narapidana juga sangat minimal. Bahkan kunjungan keluarga narapidana hanya dapat dilakukan secara online dan disertai dengan aturan yang sangat ketat. Penggunaan handphone di lapas ini pun sangat tak dimungkinkan karena tak terdapat jaringan seluler. Selain itu, setiap dinding di penjara Nusa Kambangan dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Setiap harinya patroli dilakukan tanpa henti selama 24 jam. Penjagaan senantiasa dilengkapi dengan senjata api menambah kesan memberikan dari penjara ini. Dengan fasilitas keamanan yang super ketat ini, para narapidana yang menghuni Nusa Kambangan tentunya tak mempunyai peluang untuk kabur dari penjara. Kalaupun ada tahanan yang sangat beruntung bisa berhasil lolos dari penjagaan pengawas dan bisa keluar dari bangunan lapas, maka mereka akan menghadapi fasilitas keamanan alami yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Kondisi pulau paling ujung selatan Jawa Tengah ini menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sini terdapat hutan bakau yang masih sangat asri dan lebat. Selain itu, di dalam hutan Pulau Nusa Kambangan juga banyak dihuni oleh hewan-hewan buas, seperti macan sampai ular-ular berbisa. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para narapidana. Belum lagi letak Pulau Nusa Kambangan yang hanya bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan kapal feri khusus. Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Bisa dibayangkan jika ada narapidana yang mencoba kabur, maka satu-satunya cara agar bisa keluar dari Pulau Nusa Kambangan adalah dengan berenang selama berjam-jam. Tentunya hal ini sangat mustahil dilakukan bagi orang-orang biasa. Nah, begitulah gambaran lapas Nusa Kambangan ya, sangat mengerikan juga ya. Jadi orang-orang yang sebagai narapidana di sana tidak ada harapan lagi, hanya menunggu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, mungkin kondisi kita itu sama atau bahkan melebihi narapidana ini. Kita adalah orang-orang yang dihukum dan hukuman itu bukan manusia yang menghukum kita, Allah yang sebagai hakim yang akan menghukum kita. Tapi ada kabar gembira bagi kita dalam Roma pasal 8 ayat 1 yang menyatakan, mari kita baca bersama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat ini diawali dengan kata demikianlah. Demikianlah ini adalah kata hubung ya. Jadi menghubungkan kalimat sebelum dan sesudahnya. Apa maksud dari ayat ini dari Roma 8 ayat 1? Ini adalah rangkuman dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 7. Jadi kata demikianlah itu merupakan kesimpulan dari Roma pasal 1 sampai 7. Di antaranya adalah dari Roma pasal 1 sampai 3, saya mengambil ayat di 2 ayat aja, 3 pasal 3 ayat 23 yang menyatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di pasal 6 ayat 23 sebab upah dosa adalah maut. Karena dosa semua manusia di bawah penghakiman Allah atau hukuman Allah. Tapi dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai korban dosa umatnya. Itu dalam Roma pasal 5. Selanjutnya, keselamatan itu kita terima melalui iman. Seperti Abraham, Daud, dia beriman pada janji Allah dalam Roma pasal 4.
Dan kemudian kita bersatu dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya sehingga beroleh hidup baru bebas dari kuasa dosa. Dari pasal 5 dan 6. Inilah yang akan kita bahas selanjutnya lebih detail. Dan dengan demikian kita bisa mengatakan aku bebas, I'm free ya. Dari kesimpulan ini dari pasal 1 hingga ayat 7. Nah, untuk sebelum memulai pengupasan firman Tuhan ini, saya mengajak kita coba mengangkat beban. Jadi di sini nggak ada barber ya. Kita mengangkat beban, kursinya ditumpuk menjadi 5 atau 6 ya. 5 boleh dicoba. Donat terlalu ringan. Dua. Iya. Tapi tidak kuat. Mungkin Rosa bisa praktekkan ya nanti kepada murid-murid ya. Kita nggak praktekkan di sini. Iya. Mungkin kalau berapa menit saja kita sanggup ya. Nah, kalau kita mengangkat sampai selesai KPR, apakah kita bisa bertahan sampai selesai KPR? Mungkin tangan kita bisa keseleo jadi terkilir. Tapi lo sedang. Iya. Nah, begitulah kita ya. Kita juga ada beban dosa yang mesti kita tanggung. Kita tidak bisa menyelesaikan dan melepaskan beban itu. Tapi dalam Roma pasal 8 ayat 1 menyatakan kita bebas dari hukuman. Apa sih artinya bebas dari dosa dan hukuman? Padahal kita mesti mengangkat beban kita dalam dunia ini. Bukankah setiap kali kita bergumul dan berperang melawan keinginan daging kita? Ada beberapa hal yang kita lihat dalam arti bebas dari hukuman dosa. Yang pertama, kita adalah manusia berdosa. Dan arti kita adalah budak dosa. Kita udah tahu ya arti budak, udah kita bahas pelajaran-pelajaran sebelumnya arti budak. Jadi budak itu dijadikan objek, diminta untuk mengerjakan sesuatu yang diminta oleh pemiliknya. Jadi tidak ada kebebasan. Kita adalah budak dosa dan kita tidak bisa melepaskan dosa itu. Kita selalu mengerjakan dosa-dosa dalam hidup kita. Dan tentu saja budak dosa ini hukumannya adalah maut. Kita bukan hanya kita dijatuhkan hukum dosa, tetapi hukum maut juga. Tapi kita bersyukur kita bisa bebas dari hukuman itu karena karya Kristus ya. Melalui Injil, Kristus telah datang ke dunia ini, telah mati di kayu salib dan telah bangkit menyatakan kemenangannya. Dan karya keselamatan Yesus Kristus diterapkan dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi kebebasan itu. Yang sebenarnya kita adalah budak dosa, kita tidak bisa melakukan sesuatu pun yang baik dan benar. Tapi Roh Kudus menghidupi kebebasan kita dari keterikatan dosa itu sesuai dengan standar Allah dalam Roma pasal 8 ayat 4. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 4. Minta Lausel Yohani bacakan ya. Roma 8 ayat 4. supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Iya, kita hidup menurut roh ya, bukan daging lagi. Dengan demikian, kuasa dosa itu memudar. Sebelumnya kita adalah budak dosa, jadi keterikatan dosa itu semakin lama semakin lepas dan akhirnya kita bisa hidup dalam kemuliaan suatu kelak ya. Kita percaya dosa kita telah diampuni dan Allah adalah Bapa surgawi kita, bukan lagi hakim. Sebelumnya kita adalah budak dosa dan Tuhan itu adalah hakim kita yang akan menghukum kita. Tapi setelah Roh Kudus menerapkan karya keselamatan Yesus Kristus dalam diri kita, kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Kita mengakui dosa tidak menjadi tuan kita dan tidak membawa kita kepada hukuman Allah. Kita beralih ke Roma pasal 8 ayat 1. Kita telah melihat bagaimana kita bisa
menjadi orang yang bebas dari hukuman. Pertanyaannya selanjutnya, siapakah yang bisa lepas dari penghukuman ini? Sudah dijawab dalam ayat ini ya. Kalimat selanjutnya yaitu mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya ayat ini di dalam Kristus Yesus? Hidup dalam Kristus Yesus berarti kita mencerminkan, kehidupan kita mencerminkan kehadiran Kristus. Orang lain melihat kita itu seperti melihat Allah ya dalam diri kita. Ketika kita hidup kudus, kita tidak mengikuti kelompok orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mau hidup suci gitu. Jadi orang lain bisa melihat kasih kita. Orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Di sini ada beberapa ayat saya minta kita baca. Lause Erna bisa bacakan nanti di 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Lause Karniati Roma pasal 6 ayat 11 dan 8 ayat 10, kemudian Lause Santoso 1 Yohanes 5 ayat 12, Lause Daniel Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, Lause Herman 2 Korintus 5 ayat 17, dan Lause Linda Cho Roma pasal 6 ayat 5. Ya, sudah ada di dalam ini ya perjanjian. Oke, saya dari 1 Korintus 10 ya, silakan. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, setiap kita melakukan sesuatu, kita bukan bertanya apakah itu boleh atau tidak, tapi apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan berdasarkan hukum boleh atau tidak. Jadi kita berlandaskan kasih, bukan berdasarkan hukum ya. Dan ada Kristus dalam diri kita. Kemudian yang kedua, mati bagi dosa namun hidup dalam roh. Silakan Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena benar. Ya, kita sebelumnya adalah budak dosa, kita selalu melakukan dosa. Tapi ketika kita ada Roh Kudus, kita hidup dalam Kristus, kita bisa mati untuk bagi dosa kita. Kita mematikan keinginan daging kita. Dan ada roh di dalam diri kita yang memampukan kita. Kemudian tinggal dalam firman. Silakan Santoso 1 Yohanes. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kemudian Rasa Daniel silakan. Ibrani 10 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. ya, tinggal di dalam firman. Firman itu adalah Allah anak adalah firman ya. Yesus, kita memiliki Allah anak, ada Yesus dalam diri kita. Jadi ada firman dalam diri kita. Kita melakukan menghidupi firman itu seperti yang tadi ya khotbah di KU1. Bagaimana kita bisa menghidupi firman? Dengan kita berelasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan setiap kali ada ibadah, pertemuan, jangan kita meninggalkan ibadah itu. Seperti dalam Ibrani ya. Bagaimana kita bisa mengetahui isi firman itu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau kita selalu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, misalnya datang ke KPR, TG dan sebagainya, ibadah KU1, KU2, 3. Kemudian selanjutnya lahir baru. Silakan. Belum siap. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kalau putus nih. Ya.
Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang sebelumnya kita budak dosa, tapi sekarang ada roh di dalam kita. Kita menanggalkan keinginan daging kita. Bukan berarti semuanya lepas ya keinginan daging. Karena already but not yet ya, belum sampai kesempurnaan. Kemudian turut menderita dan berbagian dalam kemuliaan. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Iya. Hidup dalam Kristus Yesus berarti kita bersatu dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Artinya apa? Kita dalam kematian berarti kita mematikan dosa kita. Kita mau hidup menderita bagi Tuhan. Meskipun kita diejek teman kita dianggap paling suci, tapi sesungguhnya lebih baik kita ditolak teman daripada ditolak oleh Allah kita. Kita berbagian dalam penderitaan dan berbagian juga dalam kemuliaan. Ini adalah harapan kita ya, harapan sejati kita bahwa kita akan hidup mulia. Jadi lebih baik kita memikirkan yang kekal daripada yang fana ini. Yang fana ini hanya sementara, mungkin mendapatkan kebahagiaan meskipun sementara, tapi orang yang hidup dalam Kristus akan memikirkan hal-hal yang kekal, kehidupan bersama Kristus ya. Ini menjadi semangat bagi kita juga untuk hidup dalam Kristus. Dari kesimpulan ini saya mencoba untuk menggambarkan ya dalam bentuk gambar. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan baik. Allah memberikan kebebasan kepada kita bisa berrelasi dengan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang baik dan belum ada dosa, belum ada kejahatan. Namun manusia juga diberikan kehendak bebas. Ketika manusia digoda, manusia memilih untuk tidak taat. Dia memuaskan keinginan dagingnya dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan manusia menjadi budak dosa, terikat dalam dosa. Manusia tidak memiliki kebebasan lagi untuk berrelasi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat baik seperti dalam Roma pasal 3 ayat 11 sampai 12, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang mencari kehendak Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang benar di mata Tuhan. Dan agar manusia bisa berrelasi dengan Tuhan, Allah yang adalah kudus, manusia yang begitu kotor, hidup dalam dosa, Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia bisa berjalan bersama Tuhan, bagaimana menjalani hidupnya, hidup dalam kekudusan. Namun manusia karena terikat dengan keinginan daging tidak berdaya. Manusia tidak bisa melakukan tuntutan hukum Taurat. Dan manusia itu mendapat kutukan hukuman dari Allah. Namun bersyukur kepada Allah, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, anak yang tunggal, Yesus Kristus menjadi daging yang sama dengan kita, yaitu manusia sejati. Yesus yang menerima kutukan kita di atas kayu salib. Dia menebus, membayar hutang kita dan membebaskan kita dari keterikatan dosa ini. Sehingga kita bukan hidup di bawah hukum lagi, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Kita melakukan sesuatu bukan karena boleh atau tidak, tapi kita melakukan sesuatu karena kita tahu kasih Allah begitu besar terhadap diri kita. Bagaimana saya mengasihi Allah kita yang telah mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita dalam kondisi kita masih dalam keadaan kotor, hidup dengan kenajisan kita. Dan bukan itu saja, Allah juga mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menerapkan karya Kristus, karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan Roh Kudus menerapkan dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik. Yang awalnya kita budak dosa, kita tidak bisa melakukan kebenaran,
Dan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan yang baik dan benar. Dan kita semakin mengalami pengurusan ya, sanctification, kita selalu berusaha hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan meskipun keinginan daging kita itu masih ada. Kita masih bisa melakukan dosa meskipun ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita masih bisa. Tapi dosa itu bukan membuat kita terus hidup dalam dosa, tapi kita berjuang untuk melepaskan diri dari dosa kita dengan pertolongan Roh Kudus. Hingga akhirnya dosa itu makin memudar ya, keinginan daging itu makin memudar dalam diri kita, dan akhirnya kita mendapat tubuh yang baru. Jadi keinginan daging itu seperti kanker ya, kanker dalam diri kita. Jadi keinginan daging itu adalah bagian dalam diri kita, seperti kanker yang menggerogoti diri kita, menghancurkan kita. Begitulah daging dalam diri kita. Jadi keinginan daging itu menggerogoti kita sehingga kita melakukan apa yang tidak benar. Namun pada kesudahannya kita akan mendapat tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini tubuh yang penuh kemuliaan. Kita tidak melakukan dosa lagi. Kita akan hidup bersama Allah kita, Allah Tritunggal. Nah, dalam menjalani hidup ini ada dua macam kehidupan dalam hidup manusia ya. Ada dua kehidupan dan dua pikiran. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 14 kita akan membacanya, dan di sini saya ingin kita memaparkan ciri-ciri dari dua hidup ini. Mungkin kita bagi dua kelompok ya, yang pria dengan wanita. Jadi bisa otomatis, bisa otomatis. yang wanita yang sebelah kiri ya. Kalau kita ada perubahan yang apa yang tadi bisa Tuhan. Jadi yang Satukan manusia. yang kehidupan yang ini yang ada tanduknya itu pria, yang pria ya, mohon maaf. Karena ini sesuai dengan posisinya. Terus yang ada apa? Sayapnya itu yang wanita. Silakan. Kita baca dulu. Kita baca sama-sama dulu lah ya. Ayat 5 sampai 14 baca secara bergilir, lanjut lagi Lausetina ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah, maka ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah akal. Ya. Dalam ayat yang kita baca ini kita akan melihat perbandingan dua hidup yang berbeda ya. Silakan yang pria dulu. Keinginan daging ya. Apa aja? Apa aja? Silakan. Siapa aja boleh jawab ya. Ayo. Aku di tengah kalian. Benar, aku di tengah nih. Atau tiap orang memberikan komennya, tiap orang dari Santoso ya. Dilanjutin. Masa Ya, Juri. dua hidup dalam
Ya, untuk yang hidup dalam daging apa aja? Yang hidup dalam daging berarti kayak sapi. Aduh. Ini apa ya? Muridnya sapi. Kalau itu hanya kayak mau pakai apa? Daging kan sapi kan berarti. Kita sekarang Di gereja dalam daging makan Ayat yang sesuai dengan ayat ya yang Ayo memikirkan hal-hal dari memikirkan hal-hal dari daging. Ya. Apalagi jauh Simpson aja. Perseteruan terhadap Allah. Ya, berseteru dengan Allah. Selalu melawan Allah ya. Kalau orang yang hidup dalam daging, apalagi tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Baca. Ya, apalagi mempercepat. ayo ya. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Akan mati. Iya. Ada lagi? Sudah? Ya, kalau udah mati udah selesai ya. Kolesterol. Oke, kita melihat memikirkan hal dari daging. Jadi keinginan kita itu selalu semata-mata untuk kepuasan diri kita. Kita bangun, kita malas bangun, beranjak untuk sekolah. Mungkin sampai waktunya mepet baru kita bangun ya dengan terpaksa. Keinginan daging kita lebih kuat ya. Kemudian keinginan daging adalah maut, yaitu kematian. Tidak takut kepada hukum Allah. Selalu berseteru dengan Allah ya, melawan Allah. Tidak dapat takut kepada Allah. Ini sama ini belum kali. Tidak mungkin berkenan kepada Allah dan akan mati. Jadi hukumannya jelas ya, mati. Yang wanita silakan. Mas Linda baca. Nanti di ayat 6 hidup dan damai sejahtera. Ya, akan hidup dalam damai sejahtera. Lain boleh jawab. Selain Lauselinda Fernandus. Apa lagi? Sudah. Apa? Yang lain boleh bantu. Yang berdosa lebih banyak deh, Pak. Jadi semua orang yang dipilih Allah adalah takut. Percuma lah. Iya. Ada lagi? Hidup dalam roh. Wih, cabut. Hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, iya. Menerima janji. Menerima janji, iya. Ada lagi? Akan hidup, iya itu penentunya ya. Akan hidup, lawan dari mati tadi ya. Jadi memikirkan hal dari roh. Jadi roh itu kan kekal ya. Kita memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Oh, suatu saat kita akan hidup dan kekekalan dalam Tuhan. Kita mau hidup dengan takut akan Tuhan, melakukan kehendaknya. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada damai, ada sukacita dalam diri kita, dan kita akan hidup selamanya bersama Tuhan. Nah, minggu lalu kita telah belajar already but not yet ya. Sudah tapi belum. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita memiliki Roh Kudus. Namun, karena kita masih hidup di dunia yang fana ini, dunia penuh dosa, kita belum sepenuhnya mengalami kesempurnaan karena kita masih dalam tubuh yang fana ini. Kita masih ada keinginan daging, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, tetapi masih bisa melakukan dosa. Selama di dunia ini kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan orang yang hidupnya sangat suci apapun tetap bisa melakukan dosa. Selama di dunia kita bergumul melawan sisa nafsu berdosa. Mengapa dikatakan sisa? Karena awalnya kita adalah budak dosa, kita melakukan semuanya itu hanya untuk keinginan daging kita. Tapi ada Roh Kudus, kita keinginan dosa itu makin hari makin memudar ya. Meskipun belum sempurna, tapi kita berjuang melawan keinginan daging kita. Roh dan daging berperang melawan satu sama lain. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, minta contohan bacakan. Galatia 5.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ada pertentangan dalam diri kita, seperti kata Paulus ya, dia berjuang melawan keinginan daging. Keinginan daging itu melakukan hukum dosa, dan dengan akal budi dia melakukan apa yang Tuhan inginkan ya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti kita saat ini, kita juga berjuang melawan kemalasan kita untuk beribadah kepada Tuhan, berjuang supaya hidup jujur, tidak berbohong dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip pengendali orang percaya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan kita, memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik di hadapan Allah. Ini boleh dimasukkan atau enggak ya, tergantung waktunya. Ini masukan dari contoh Christopher. Menurut Agustinus, ada 4 keadaan manusia sehubungan dengan dosa. Yang pertama, able to sin, able not to sin. Mampu melakukan dosa dan dapat melakukan sesuatu yang tidak berdosa ya, mampu dan tidak. Ini kondisi manusia pada saat manusia diciptakan. Manusia bisa memilih tidak taat dan tidak memilih taat ya, mampu berdosa dan mampu tidak berdosa. Dan manusia di bawah hukum. Jadi ada hukum Allah, yaitu tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi manusia hidup dengan keinginan daging sehingga jatuh dalam dosa, dan manusia tidak mampu untuk tidak berdosa, not able not to sin. Ini kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa, masih di bawah hukum Allah ya. Selanjutnya able not to sin, mampu tidak berdosa. Ini dalam kondisi manusia udah lahir baru di bawah kasih karunia. Jadi ada Roh Kudus yang menerapkan karya keselamatan dalam diri kita sehingga kita bisa mampu untuk hidup apa yang Tuhan inginkan. Yang terakhir adalah unable to sin, tidak mampu untuk berdosa. Kita hidup dalam kemuliaan bersama Allah, dimuliakan, kedamaian yang penuh dan sempurna. Dan inilah yang not yet itu ya, kesempurnaan dan kemuliaan bersama Tuhan. Kita tidak ada dosa di dalam kehidupan ini ya. Nah, saat ini kita masih bisa melakukan dosa. Ketika kita berdosa, kita mungkin merasa bersalah. Itu bukan berarti bahwa Allah menghukum kita, tidak ya. Tetapi Allah sedang mendisiplinkan kita sebagai anak. Mungkin kita melakukan dosa, ada sesuatu yang membuat kita seolah-olah itu adalah hukuman Allah. Tapi sebenarnya itu bukan hukuman Allah. Allah mengasihi kita, dia tidak menghukum kita. Tetapi dia ingin mendisiplinkan kita. Mungkin kita sebagai orang tua bisa memahami ya, bagaimana kita memperlakukan anak kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Dan ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita itu butuh pengampunan dari rasa bersalah. Jadi kita ketika ada Roh Kudus, kita pasti ada rasa penyesalan diri, rasa bersalah, dan kita mau bertobat ya atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah membayar semua dosa kita. Tidak ada hukuman atas anak-anak Allah. Dia menerima aku, tidak lagi menuduh aku, dan tidak menghukum aku. Seperti umumnya yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kesalahan, mungkin teman-teman kita menuduh kita ya, oh kamu bersalah, kamu telah melakukan ini itu gitu ya, dan kita mendapat hukuman. Allah tidak demikian ya. Allah tetap dengan kasih-Nya, Dia membawa kita ke jalan yang benar. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sebelumnya kita adalah budak dosa, saat ini kita telah bebas dari ikatan dosa itu, kita telah dipimpin oleh Roh, dan kita adalah anak Allah, bukan budak dosa lagi. Keuntungan menjadi anak Allah
Yang pertama, kita bebas dari takut. Bebas dari takut. Yang kedua, kita menjadi ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah. Jadi janji Allah dalam ayat 17 yang kita baca tadi, yaitu bahwa kita berbagian dalam kematian dan kemuliaannya. Kemuliaannya suatu kelak kita akan bersama dengan Allah ya. Sebagai refleksi bagi kita, ada beberapa pertanyaan. Sudahkah kita dikendalikan oleh Roh Kudus? Pendeta Billy mengatakan sesuatu yang ditakutkan oleh gereja bukan adalah pemberitaan Injil, bukan tidak adanya pemberitaan Injil. Tetapi yang ditakuti oleh gereja adalah apa? Kita tidak memohon Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menerapkan karya keselamatan. Kita berbagian dalam keselamatan Allah. Pemberitaan Injil mungkin ada, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus itu sia-sia ya. Jadi sudahkah kita saat ini dikendalikan oleh Roh Kudus? Adakah Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita hidup untuk benar? Hidup tidak sesuai lagi dengan keinginan daging kita. Misalnya yang selama ini kita sering mengatakan kata kotor, kita tidak lagi ya. Kita berusaha hidup kudus, tidak bergosip, tidak melakukan pelecehan ini bukan hanya fisik ya, tetapi verbal juga. Mungkin tanpa kita sadari kita melecehkan teman kita. Jadi pelecehan. Dan bagaimana kita bersahabat? Nah, itu kita akan mendengarkan di letret nanti ya. Bagaimana bersahabat yang benar. Kita mesti hati-hati. Kemudian kita sebelumnya menyontek demi mencapai ambisi kita mendapat nilai yang baik, lulus, demi untuk hidup yang sementara ini kita melawan Allah dengan melakukan hal yang tidak jujur. Kemudian saat ibadah kita selalu waktu pujian atau penyampaian firman kita bergurau dengan teman-teman kita chattingan dengan teman kita saat kita menaikkan pujian. Kita masih memuaskan keinginan daging kita, kemudian nge-vape dan tidak hormat. Masih banyak contoh lainnya ya. Kita ketika orang tua menasihatkan kita tutup telinga, tidak mau mendengar ya. Nah, banyak hal lagi yang terjadi dalam hidup kita, keinginan daging kita. Tapi ketika kita dikendalikan Roh Kudus, kita akan berusaha berjuang ya, dengan pertolongan Roh Kudus kita berjuang dan kita melepaskan dari keterikatan dosa ini. Selanjutnya, apakah kita percaya bahwa kita ini adalah